Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kembali lagi kita belajar untuk kimia kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang pH campuran asam basa. Bersama saya Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amin ya robbal alamin. Untuk belajar pH campuran asam basa ini, kita itu harus menghafalkan asam kuat. Itu apa saja? Ini beberapa contoh ya. Ini tidak semua Ibu tuliskan. Asam kuat itu contohnya HCl, H2SO4, HNO3, dan masih banyak lagi. Kemudian asam lemah. Asam lemah itu apa saja? Ini contohnya CH3, COOH, dan HCN. Ini contoh asam kuat dan asam lemah yang sering dipakai dalam soal ya. Kemudian basa kuat itu contohnya NaOH, KOH, BaOH 2 kali. Kemudian basa lemah contohnya NH4OH, CuOH 2 kali, dan lain-lain. Ini masih banyak beberapa contohnya. Jadi kita itu harus menghafalkan apakah larutan yang kita pakai ini termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, atau basa lemah. Yang akan kita pelajari kali ini adalah campuran asam kuat dan basa kuat. Untuk campuran asam kuat dan basa kuat, maka perlu direaksikan terlebih dahulu. Reaksinya adalah asam, jika direaksikan dengan basa, dia akan menghasilkan garam dan air. Ini jadi rumus umum ya, kalian harus menghafalkan rumus ini. Kemudian, pH campuran ditentukan dari zat yang tersisa pada reaksi tersebut. Jadi campuran asam kuat dan basa kuat ini akan kita hitung pH-nya. pH-nya dihitung dari mana? Ditentukan dari zat yang tersisa pada reaksi tersebut. Campuran asam dan basa itu bisa disebut netral. Nah, kapan dia disebut netral? Bila kedua spesies asam dan basa habis, maka pH campurannya sama dengan 7 atau netral. Berarti ini tergantung apanya? Tergantung jumlah molnya ya. Nah, kalau jumlah molnya asam dengan basa itu sama, maka dia dinyatakan netral. Berarti dia sudah habis bereaksi. Artinya mol asam sama dengan mol basa, berarti ini ada konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa atau H+ sama dengan OH-. Ini berarti dia netral. Bagaimana jika campuran asam basa itu bersifat asam? Ini kalau bersifat asam, bila spesies asam kuat yang bersisa dan spesies basa kuat habis bereaksi. Berarti yang habis siapa? Yang habis itu yang basa ya. Ini basa kuatnya habis bereaksi, sedangkan asam kuatnya itu sisa. Maka pH campuran ditentukan oleh konsentrasi asam, berarti konsentrasi yang bersisa. Dan kita tentukan pH-nya. Nah, pH-nya pakai rumus yang ini ya, rumus yang kemarin. Ini ada konsentrasi H+ sama dengan N kali Ma. N itu valensi ya, valensinya hidrogen. Jadi pH sama dengan min log H+. Atau pH sama dengan min log N kali Ma. Maksudnya gitu ya. Ma itu konsentrasi asam. Maksudnya seperti itu. Bagaimana jika campuran asam basa itu, campuran asam basa kuat itu bersifat basa? Nah, ini jika dia bersifat basa, maka spesies basa kuat yang bersisa, nah ini spesies basa kuat yang bersisa dan spesies asam kuat yang habis ya. Jadi kita tentukan siapa yang habis, siapa yang tersisa gitu ya. Maka kita tentukan pOH campuran dari konsentrasi basa yang bersisa. Dengan persamaan,
Nah, persamaannya sama seperti tadi ya. OH min sama dengan M kali MB. OH min sama dengan N. N itu jumlah valensi ya, jumlah valensi OH min dikalikan konsentrasi basa, atau POH sama dengan min log OH min. Ya, POH sama dengan min log OH min. Jadi kalau yang ditanyakan pH, jadi pH sama dengan 14 min POH. Ini syarat utama yang harus kita perhatikan untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan campuran asam kuat dan basa kuat. Sekarang kita coba membahas contoh soal yang pertama. Ini contohnya, pH campuran antara 50 ml larutan H2SO4 0,1 M dan 100 ml larutan KOH 0,1 M adalah A5, B6, C7, D9, E10. Ini sudah dibuatkan, jawabannya itu C7. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Untuk menentukan soal ini, kita itu harus bisa menentukan jenis asam atau basanya. Ini H2SO4 ini asam kuat ya, Ibu kasih warna merah tulisannya biar hafal kalau asam itu merah. KOH itu basa, basanya kuat, ini warnanya biru. Masing-masing senyawa dihitung jumlah molnya. Nah, ini syaratnya jumlah molnya siswa itu harus tahu, harus bisa menghitung jumlah molnya. Kemudian dari mol itu kita bisa menentukan pH-nya. Kemudian kita hitung jumlah molnya ya. Di sini H2SO4 menghitung jumlah mol, rumusnya gimana? Mol sama dengan rumusnya M ya, dari M. Molaritas sama dengan mol per liter. Molaritas sama dengan mol per liter atau per volume. Volumenya dalam liter ya. Kemudian kalau yang ditanyakan mol berarti volume ya. Mol sama dengan volume M kali V. Nih, kemudian ini diketahui jumlah mol H2SO4 adalah 50 kali 0,5. 50 ml kali 0,5 M sama dengan 5 milimol. Nah, ini jadi kita nulisnya 5 milimol. Mili itu artinya per 1000 ya. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 mol, atau sama dengan 0,005. Ini ya, 0,005. Kemudian NKOH. NKOH sama dengan, atau mol KOH sama dengan 100 mili kali 0,1 M sama dengan 10 milimol, sama dengan 10 pangkat min 2 mol. Gitu ya, 10 milimol berarti kan 10 milimol berarti 10 kali 10 pangkat min 3 per 1000 ya, mili itu artinya per 1000, berarti sama dengan 0,01 mol. Nah, ini kalau sudah kita reaksikan, reaksinya seperti ini, H2SO4 ditambah 2 KOH menghasilkan K2SO4 ditambah H2O, berarti siswa itu harus bisa menyetarakan. Ini dikasih apa ya, ini angkanya diberi warna merah karena ini kebanyakan salah, tidak disetarakan biasanya ya. Ini H2SO4 ditambah 2 KOH menghasilkan K2SO4 ditambah H2O. Ini pelajari lagi kelas 10 ya, cara menyetarakan reaksi. Kemudian kita tulis ini mol mula-mula. Mol mula-mula ini diketahui 0,05 mol ya. Berarti mol H2SO4 adalah 0,005. 0,005, nolnya 2 ya. Kemudian KOH-nya 0,01 mol. Maka kita harus tentukan berapa yang bereaksi atau R-nya. Ini mula-mula K2SO4 masih kosong ya, karena dia kan belum direaksikan ya. Begitu sudah direaksikan kita tentukan R-nya. Nah, bagaimana menentukan R? R itu kita menentukannya dari mol mula-mula. Ini kasih garis ya. Mol mula-mula per koefisien. Mol mula-mula
per koefisien. Mol awal ini ya. Nah, ini kamu pilih yang terkecil. Ini pilih yang terkecil. Nah, sekarang kita hitung ini mol mula-mula per koefisien ini berarti berapa? 0,005. Koefisiennya berapa? 1. Ini ya. Ini 0,1 ya. Ini 0,01 per koefisiennya 2. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya sama ya, 0,005. Nah, ini H2SO4 itu 0,005 mol. KOH juga 0,005 mol. Kamu pilih yang kecil ya, semuanya sama-sama kecil ya, pilih salah satu ya. Karena angkanya sama, kita pilih R-nya 0,005. Kemudian masuk ke R ini, dia harus lewat dikalikan dengan ini koefisien. Ini kan koefisiennya 1 nih, berarti 0,005 kali 1. Ini R-nya ditulis 0,005. Kemudian masuk ke R-nya KOH berapa? Nih berarti 0,005 kali 2. Berarti berapa? 0,01. Ya. Terus dia masuk ke K2SO4, berarti dikalikan 1 koefisiennya, berarti 0,005 kali 1. 0,005 kali 1. Masuk ke H2. Oh, H2-nya berarti ini ada 2 ya. Ini ada 2 ya. Nah, ini ada 2, berarti di sini ketemunya 0,01. Nah, kemudian kita tentukan sisanya. Berarti sisanya ini garisnya di atas ya harusnya ya. Berarti ini sisanya, maka dikurangi ya. Kalau yang di sini dikurangi berarti ini 0. Ini dikurangi juga 0. Maka yang sisa siapa? K2SO4. K2SO4-nya berapa? K2SO4-nya berarti 0 ditambah ya, kalau yang di sini ditambah 0,005. Di sini H2O-nya 0,001. Nah, karena asam kuat dan basa kuatnya habis bereaksi atau 0 ya, maka yang tersisa adalah garam. K2SO4 itu adalah garam ya. K2SO4 itu yang tersisa. K2SO4 itu adalah garam yang bersifat netral karena dia terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Maka ini yang tersisa ini adalah garam netral. Maka berapa pH-nya? Maka pH-nya sama dengan 7. Ya, ini pH sama dengan 7 karena yang tersisa adalah garam yang bersifat netral atau garam netral. Ya. Jadi pH-nya sama dengan 7. Garam netral. Kenapa tadi disebut garam netral? Karena dia terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Kemudian asamnya habis, basanya juga habis bereaksi. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Contoh soal yang kedua. Larutan 100 ml HNO3 0,03 m dicampur dengan larutan 100 ml NaOH 0,01 m. Kedua larutan diaduk hingga terbentuk garam. Maka pH campuran yang terbentuk sebesar, ini optionnya A2, B3, C4, D5E6. Ini optionnya sudah dibuatkan jawabannya sekalian 2. Mari kita buktikan. Bagaimana penyelesaiannya? Seperti tadi ya. Berarti ini harus kita hafalkan. HNO3 adalah asam kuat. Kemudian NaOH adalah basa kuat. Lalu kita menghitung apanya? Kita tentukan, yang kita hitung adalah mol dari masing-masing asam kuat dan basa kuat. Kemudian kita baru bisa menentukan pH-nya. Jadi kita tentukan dulu jumlah mol
HNO3 sama NaOH. Tadi diketahui jumlah molnya HNO3 itu adalah volumenya 100 ya, 100 ml kali konsentrasinya 0,0003 M, sama dengan ketemu berapa ini? Berarti dia ketemu 3 milimol ya. Dia ini jawabannya ketemunya 3 milimol. 3 milimol itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian NaOH-nya itu 100 mili kali 0,01 M sama dengan 1 milimol atau sama dengan 10 pangkat min 3 mol. Ini kalau kita buat desimal 0,001 ya, berarti ini sama dengan 0,003 mol. Nah, maka kita reaksikan. Reaksinya adalah HNO3 ditambah NaOH menghasilkan NaNO3 ya. Hasilnya seperti ini, plus H2O. Nanti kalau ada kesulitan, ini kok reaksinya bisa seperti ini Bu, ya pelajari lagi persamaan reaksi kimia di kelas 10 ya. Nah, ini kita tentukan dulu mula-mulanya. Ini mula-mulanya 0,003 mol HNO3, kemudian NaOH-nya 0,001 mol. Maka berapa R-nya? Cara menentukan R gimana tadi? Cara menentukan R berarti mol mula-mula, mol awal per koefisien. Nah, ini pilih yang terkecil. Ini pilih yang paling kecil. Nah, ini karena koefisiennya sama-sama 1, berarti nggak masalah ya. Kita langsung bisa tentukan yang paling kecil ya, ini pasti kamu pilih 0,01 gitu ya. Kita masukkan 0,01. 0,01 itu kalau masuk ke R gimana? Kalikan koefisiennya dulu. Koefisiennya HNO3 berapa? 1 kan? Berarti ini kita nulisnya 0,001 karena ini kan 0,01 dikalikan 1. Kemudian NaOH kita pilih 0,01 ya, jadi 0,001. Ini mula-mula NaNO3-nya kosong, H2O juga kosong. Maka R-nya NaNO3 berarti kita senternya dari sini ya. Cara mengerjakan awal untuk membahas R itu dari NaNO3, dari NaOH yang terkecil karena dia molnya yang terkecil. Kemudian NaNO3-nya juga sama 0,001. Kemudian H2O-nya juga sama 0,001 mol. Maka sisanya berapa? Ini kalau untuk reaktan dikurangi ya. Nah, berarti 0,003 dikurangi 0,001, sisanya 0,002 mol. Ya. Kemudian kalau yang untuk NaOH sisanya kosong. NaNO3-nya sisanya 0,01 karena dijumlah untuk produk. Untuk hasil ini dijumlah M ditambah R. Kalau untuk reaktan M dikurangi R ya. Kemudian ini H2O-nya juga sama 0,001. Nah, berapa pH-nya? Karena pH-nya yang tersisa, yang tersisa siapa? Yang tersisa asam kuat ya. Yang tersisa asam kuat. Yang tersisa adalah HNO3. Maka pH-nya kita hitung berdasarkan jumlah mol HNO3. Nah, berarti jumlah mol ini yang kita kerjakan untuk menghitung berapa pH-nya. Nah, pH-nya dari sini ya. Nah, terus ini garamnya gimana, Bu? Ini garamnya tidak begitu berpengaruh ya. Jadi yang berpengaruh itu ada di reaktan. Gitu ya.
Kalau yang seperti nomor 1 tadi gimana Bu? Kalau yang seperti nomor 1 tadi karena reaktannya habis bereaksi semua dan semuanya bersifat kuat, asam kuat, basa kuat, habis bereaksi, maka pH-nya otomatis sama dengan 7. Kalau yang ini, kalau yang nomor 2, ini yang tersisa adalah asam kuat, maka kita menghitung pH-nya berdasarkan pH asam kuat. Mari kita hitung pH-nya. Menghitung pH campuran dari yang tersisa asam kuat. Nah, berarti kita harus bisa menuliskan reaksi ionisasi dari asam kuat ya. Ini reaksinya HNO3 itu terion menjadi 1H+ ditambah NO3-. Ini diberi warna merah ya satunya, berarti ini di belakangnya H itu enggak ada angka, berarti dia 1 ya. 1 ini adalah valensi asam atau valensi H+. Valensi H+-nya adalah 1. Maka kita menentukan molaritas campuran reaksi. Jadi syaratnya pH itu diawali dari M, molaritas atau konsentrasi. Konsentrasi H+ berapa? Kita cari. Jadi ini konsentrasinya HNO3. Ini kita cari konsentrasinya HNO3 ya. Jadi mol per volume campuran. Nah, volume campurannya kan tadi 100 ml HNO3 ya. HNO3 100 ml itu sama dengan 0,1 liter. Kemudian dicampur dengan 100 ml NaOH. Nah, ini kalau kita jumlah sama dengan 200 ml. 200 ml itu sama dengan 0,2 liter. Berarti kan sama dengan 0,002 mol ya. 0,002 mol per 0,2 liter. Ya, yang atas ini mol 0,002 mol ya per 0,2 liter. Nah, ketemunya 0,01 M. Nih, ini miliknya HNO3. Ini HNO3 berarti 0,01 M. Nah, berarti H+-nya sama ya karena koefisiennya sama 0,01 M. Nih, maka kita juga bisa menghitung ini ya, M reaksi dikalikan valensi. Nih, M reaksinya kan ketemunya 0,01 ini ya. Ini M campuran reaksi dari HNO3. Nah, maka H+-nya ketemu berapa? Berarti ketemunya 0,01 atau sama dengan 10⁻². Maka kita langsung bisa tentukan pH-nya. pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 10⁻². Ini kok bisa 2? Caranya gimana? Caranya kan kayak gini. Sama dengan min log 1 kali 10⁻². Ya. Ini berarti kan sama dengan min kali min 2 ya dikurangi log 1. Nah, ini min kali min 2 berarti kan sama dengan 2. 2 dikurangi log 1 kan 0. Nah, berarti berapa pH-nya? Berarti pH-nya sama dengan 2. Contoh soal yang terakhir, contoh soal yang nomor 3. Larutan BaOH 0,03 M bervolume 20 liter. Volumenya besar ya, 20 liter. Biar mudah kalian menghitungnya, dicampur dengan 20 liter larutan asam klorida. Asam klorida itu HCl ya. Kemudian volume konsentrasi HCl adalah 0,04 M. Reaksi berlangsung dengan pH campuran sebesar, ini optionnya 12 ya jawabannya. Kita buktikan. Caranya masih sama seperti tadi. Kita tentukan asam kuatnya, ini HCl, kemudian basa kuatnya adalah BaOH 2 kali. Kemudian masing-masing kita tentukan jumlah molnya.
Kemudian kita hitung berapa jumlah molnya. Jumlah molnya HCl kita hitung berarti 20 liter dikalikan 0,04 sama dengan 0,8 mol. Kemudian BaOH 2 kali 20 liter dikalikan 0,03 M sama dengan 0,6 mol. Maka kita lanjutkan dengan menuliskan persamaan reaksi. Masukkan mula-mulanya. Mula-mula HCl sama dengan 0,8. Kemudian BaOH 2 kali sama dengan 0,6. Mula-mula BaCl2-nya kosong, kemudian H2O-nya kosong. Ini hanya ada 4 ya. Ini 2 HCl sama BaOH 2 kali, berarti di sini kita tulis 2 H2O. Maka menentukan R gimana? Menentukan R sama dengan mol mula-mula per koefisien. Mol awal per koefisien. Nah, ini pilih yang paling kecil. Ya, ini kita pilih ini HCl-nya berapa? 0,8 per 2. Berarti sama dengan 0,4. Kemudian BaOH 2 kalinya berapa? 0,6 per 1. Koefisiennya 1 ya. Ini koefisiennya 2. Berarti sama dengan 0,6. Maka kita nggak pilih ini, pilih yang terkecil. Yang terkecil adalah 0,4. Maka masukkan ke R. Itu kalikan koefisien. Nah, ini untuk masuk ke R-nya HCl berapa? 0,4 kali 2, berarti ini 0,8. Masuk ke R-nya BaOH berapa? 0,4 kali 1, berarti ini 0,4. Masuk ke R-nya BaCl2 berapa? 0,4 kali 1, berarti ini 0,4. Masuk ke R-nya H2O berarti 0,4 kali 2, berarti ini 0,8 mol. Kemudian kita tentukan sisanya. Sisanya kalau di reaktan dia dikurangi ya, berarti ini 0. Ini masih ada sisa 0,2 mol. Kemudian ini masih ada sisa, kalian dijumlah di produk, ini sisanya 0,4 mol. Ini juga sama di untuk H2O dijumlah berarti 0,8 mol. Maka dari sini kita bisa tahu yang tersisa adalah basa. Basanya BaOH 2 kali tersisa 0,2 mol. Nah, kita bisa tentukan. Maka untuk soal ini pasti sifatnya basa ya. Pasti dia bersifat basa. Ini 0,2 mol kita jadikan konsentrasi ya. Ini kemudian dihitung berapa konsentrasinya untuk mengetahui berapa pH-nya. Nah, berarti ini pasti pH-nya di atas 10 gitu ya, karena dia bersifat basa. Berarti untuk soal yang seperti ini pH-nya adalah basa karena yang tersisa adalah basa kuat ya. Yang tersisa adalah basa kuat. Berarti ini pH-nya bersifat basa. Nah, kita tentukan berapa konsentrasi BaOH 2 kali. Hitung pH campuran dari yang tersisa yaitu basa kuat. BaOH 2 kali harus kita ionkan menjadi Ba2+ ditambah 2OH-. Nah, ini 2 ya. 2 ini berdasarkan ini indeksnya atau valensinya. Ya, Ba2+ ditambah 2OH-. Maka kita cari konsentrasinya BaOH 2 kali seperti tadi. Ini M campuran reaksi, ini miliknya BaOH 2 kali ya. Ini sama dengan 0,2. Sisanya tadi ya, sisa BaOH 2 kali adalah 0,2 dibagi 20 liter tambah 20 liter. Berarti ini kan dari 0,2 dibagi 40, ini mol, 0,2 mol per 40 liter, ketemunya 0,005 M ya. Ini kita bisa
bisa ringkes ya. Jadi 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini adalah miliknya BAOH ya. Lah kalau miliknya OH min gimana? 2 kalinya dong ya, dikalikan 2 ya. 5 kali 10 pangkat min 3 kita kalikan 2 sama dengan 0,01 ya, sama dengan 0,01. Ini berarti kalau untuk OH min dikalikan 2 ya, dikalikan 2 dari sini ya, 0,05 kali 2, nah sama dengan 0,01 atau 10 pangkat min 2 ya. Maka dari sini kita bisa menghitung POH, karena ini OH min berarti masuknya POH. POH sama dengan min log OH min, ini maaf ya salah ya, POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Nih, sama dengan min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Maka pH-nya sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 2 sama dengan 12 ya. Jadi terbukti ya sesuai dengan tadi jawaban yang ada di option. Cara menghitung pH campuran asam basa gimana toh? Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi tentukan dulu kekuatan asam basa yang kita reaksikan. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah mol asam basa. Kemudian berikutnya, reaksikan asam basa tersebut. Maka hitung dengan teliti sisa zat yang bereaksi. Jadi yang bereaksi itu asam basa atau habis bereaksi ya. Yang kita pelajari ini adalah reaksi antara asam kuat dan basa kuat ya. Kemudian tentukan pH yang bereaksi sesuai mol yang tersisa. Nah, seperti ini dulu ya. Kemudian materi kita sementara kita akhiri sampai di sini dulu ya. Dan ingat anak-anak bahwa perbanyaklah membaca, menulis, menghafal materi pelajaran, karena itu adalah mengasah daya pikir dan mensyukuri nikmat Allah atas kesehatan yang diberikan kepada kita. Selamat berjuang anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.